Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka
dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah waktu untuk Tuhan dan sesama. Banyak orang yang berpandangan bahwa yang terpanggil untuk menjadi pelayan hanyalah mereka yang hidup membiara dan para religius. Ada yang merasa diri tidak layak karena memiliki banyak dosa, tidak memiliki kecakapan dan anugerah untuk menjadi pelayan iman. Tapi ada juga yang merasa tidak bisa melayani karena tidak memiliki waktu yang cukup, banyak pekerjaan dan banyak masalah. Akibatnya, mereka lalu merasa enggan terlibat, menghindar, minder, dan kurang percaya diri. Saudaraku terkasih, mari bercermin pada Elkana, seorang Efraim. Di tengah-tengah tanggung jawabnya atas keluarga, dia tetap mau setia mempersembahkan korban untuk Tuhan. Ia, walaupun harus mengurus keluarga besarnya, tetap memberi waktu yang maksimal untuk tugas rutinnya mempersembahkan korban bagi Tuhan di Shilo. Ia bersikap adil terhadap istri dan anak-anaknya, memberi perhatian yang adil, menghibur, menguatkan, dan lebih dari itu, dia tetap setia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia tidak menjadikan situasi hidup dengan segala pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas-tugasnya sebagai penghambat kesetiaannya untuk melayani Tuhan. Ia mengatur dan menata dengan baik seluruh urusan keluarganya, sambil tetap mengabdi Allah. Semangat yang sama terlihat dalam diri para murid. Mereka memiliki keluarga, tugas harian mencari nafkah di Danau Galilea demi hidup keluarga, tetapi ketika Kristus memanggil, mereka berani bangkit dan mengikuti. Mereka tidak menghitung-hitung waktu, pekerjaan, keluarga, untung dan rugi, kenyamanan dan hak-hak, tetapi secara spontan, tanpa kompromi, dengan penuh keberanian dan keyakinan, mereka mau memberi diri untuk Kristus. Mereka meninggalkan jala dan perahu, lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudariku terkasih, mengikuti Tuhan tanpa perhitungan untung rugi, memberi diri untuk pewartaan Injil, adalah cerminan dari iman dan hati mereka yang bersahaja, tidak banyak kalkulasi. Elkana dan para murid telah memberi kesaksian sederhana bagaimana seharusnya mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tanpa kompromi. Semoga demikian. Amin.